Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik permintaan dan harga dari faktor-faktor produksi. Pokok bahasan kali ini masih dalam cakupan memahami teori dasar ilmu ekonomi mikro, khususnya hukum permintaan dan penawaran. Pada pokok bahasan lainnya yang telah dibahas bersama-sama, orientasinya kepada barang, dan pada kesempatan ini pokok bahasan akan memanfaatkan konsep-konsep ekonomi mikro dalam mengelola faktor-faktor produksi. Apa saja yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi? Dalam hal ini, faktor-faktor produksi yang kita maksud diantaranya tenaga kerja, ketersediaan lahan, sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya energi, dan lainnya. Semua faktor yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan barang dan barang tersebut menggerakkan perekonomian. Mengapa analisis terhadap besarnya permintaan faktor-faktor produksi dan penentuan harga dari faktor-faktor produksi diperlukan? Pertama, analisis ini penting dalam konteks mengalokasikan faktor-faktor produksi tersebut. Kenapa perlu pengalokasian faktor-faktor produksi? Karena pertama, sumber daya yang tersedia di alam semesta ini adalah terbatas, sehingga perlu ada pengalokasian, sehingga kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia dapat terjamin. Tanpa adanya pengalokasian sumber daya, tentunya akan ada negara-negara yang tidak dapat menggerakkan kehidupan perekonomiannya. Yang kedua, bahwa masyarakat punya fitrah keinginannya sangat tidak terbatas. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas. Tentunya keinginan ini perlu dipenuhi. Meskipun tidak seluruh keinginan masuk kategori keinginan primer. Yang ketiga, bahwa perusahaan sebagai pelaku ekonomi akan berusaha memaksimumkan produksinya menggunakan sumber daya yang tersedia. Ketiga poin pengalokasian faktor-faktor produksi ini satu sama lain saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya maknanya ada upaya untuk meminimumkan penggunaan sumber daya sekaligus memaksimumkan pemenuhan keinginan masyarakat dengan cara
memaksimumkan jumlah produksi. Ini alasan pertama. Kedua, alasannya adalah penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Pelaku ekonomi akan berusaha memaksimumkan pendapatannya. Pada saat yang bersamaan diharapkan keberadaan pelaku ekonomi yang memaksimumkan pendapatannya juga secara langsung mendistribusikan pendapatannya tersebut. Bahwa jumlah pendapatan sebuah perusahaan sama dengan jumlah dari pendapatan masing-masing faktor produksi. Sebagai ilustrasi, di dalam sebuah perusahaan terdiri dari banyak pekerja. Pendapatan yang diperoleh perusahaan akan didistribusikan kepada para pekerja dalam bentuk upah atau gaji. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendapatan perusahaan adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi. Meskipun pekerja atau buruh merupakan salah satu dari faktor-faktor produksi tersebut. Bagaimana cara kita memahami penggunaan dari faktor-faktor produksi tersebut? Berikut adalah ilustrasi proses pemahaman kita terhadap cara dan pengelolaan penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Misalkan, sebuah perusahaan bermaksud merekrut seorang pekerja baru atau menambah tenaga kerjanya yang nantinya diberi gaji sebesar Rp10.000. Nah, bagaimana kita menganalisis penggunaan faktor produksi dalam bentuk penambahan satu orang pekerja baru ini? Jika kita menambah satu orang pekerja baru, perusahaan bertambah penjualannya sebesar 8.000, maka penambahan pekerja baru yang bergaji 10.000 per bulan, sementara pendapatan tambahannya dari perusahaan tersebut sebulan hanya 8.000, maka penggunaan faktor produksi ini adalah merugikan. Sebab biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu orang pekerja lebih besar dibandingkan tambahan pendapatan. Maka kebijakan menambah satu tenaga kerja ini layak ditolak atau dibatalkan. Jika menambah satu orang pekerja baru, penjualan kita bertambah 14.000, berarti penambahan pendapatan ini lebih besar dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan, biaya tambahan yang kita keluarkan untuk menambah satu orang tenaga kerja. Sehingga kita mendapatkan keuntungan sebesar 4.000 yang berasal dari
pendapatan 14.000 dikurang dengan biaya tambahan 10.000. Kondisi ini berarti penambahan tenaga kerja tersebut dapat diterima atau diterapkan. Ada juga kondisi ketiga, di mana penambahan satu tenaga kerja baru tidak memberikan tambahan keuntungan. Artinya, biaya menambah satu orang tenaga kerja baru sebesar 10.000, sementara tambahan pendapatan dari penambahan satu orang tenaga kerja baru tersebut juga hanya 10.000. Di sini kondisinya tidak ada mendapatkan tambahan keuntungan. Kondisi ini adalah sebuah kondisi yang masih dikatakan baik, karena memang tidak ada kerugian bagi perusahaan ketika kita menambah tenaga kerja yang baru. Meskipun tidak ada tambahan pendapatan, tetapi keberadaan pekerja baru ini secara tidak langsung akan memberikan kontribusi yang belum dapat kita hitung atau kita sebut sebagai hidden productivity. Kita akan jelaskan lebih lanjut tentang tiga fenomena ini yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan faktor-faktor produksi. Ini adalah tabel yang akan membantu kita untuk mempelajari bagaimana kontribusi sejumlah pekerja terhadap tingkat produksi dan hasil penjualan. Perhatikan 6 kolom berikut yang terdiri dari kolom jumlah pekerja, kemudian kolom produksi fisik total, kolom produksi fisik marginal, kemudian kolom harga barang, harga penjualan produksi total, dan harga penjualan produksi marginal. Kolom jumlah pekerja menunjukkan penambahan satu orang pekerja. Dari tidak ada pekerja menjadi satu orang, dari satu orang tambah lagi satu menjadi dua pekerjanya, tambah lagi satu menjadi tiga pekerjanya, tambah lagi satu menjadi empat pekerjanya, ditambah lagi satu menjadi lima, dan seterusnya. Sementara kolom fisik, produksi fisik total atau TPP, ini menunjukkan berapa banyak yang bisa diproduksi dengan sejumlah pekerja yang ada, sementara harga barang untuk setiap unitnya adalah sama, yaitu 5.000. Harga penjualan produksi total adalah produksi fisik total dikalikan dengan harga barang, sementara hasil penjualan produksi marginal adalah selisih dari jumlah atau harga penjualan saat ini dengan sebelumnya. Demikian secara prinsip. Kita lihat ketika pekerjanya itu adalah satu orang, perusahaan atau industri mampu memproduksi sebanyak 24 unit. Produksi fisik marginal ini berasal dari 24 dikurang 0. Ya, karena sebelumnya jumlahnya 0 unit.
Dengan harga barang 5.000, maka harga penjualan produksi totalnya adalah 24 dikalikan dengan 5.000. Hasilnya adalah 120.000. Sehingga margin penjualannya adalah 120 dikurang dengan sebelumnya tidak ada penjualan karena 0 unit produksinya menjadi 120.000. Ketika perusahaan mengambil kebijakan dengan menambah 1 orang pekerja yang awalnya 1 sekarang menjadi 2 orang, apa yang terjadi? Jumlah produksinya menjadi 45 unit. Berarti produksi fisik marginalnya adalah sebesar 21, yaitu 45 dikurangi 24. Apa makna dari angka 21 ini? Makna dari angka 21 ini adalah 1 orang pekerja yang ditambahkan tadi mampu berkontribusi sebanyak 21 unit. Sementara pekerja yang lama kontribusinya adalah 24 unit. Mengapa terjadi perbedaan? Mengapa pekerja yang baru kemampuan untuk memproduksinya lebih sedikit? Ya tentunya banyak faktor yang akan mempengaruhi. Inilah yang kita kenal dengan istilah teori produktivitas. Selanjutnya, dengan produksi sebanyak 45, maka pendapatan atau harga penjualan produksi totalnya adalah 45 dikali 5.000 sebesar 225.000, sehingga marginnya dapat diperoleh sebesar 105.000 yang berasal dari 225 dikurang dengan 120.000. Demikian juga selanjutnya ketika perusahaan berkeinginan menambah 1 orang lagi pekerjanya yang awalnya 2 sekarang menjadi 3 orang. Apa yang terjadi? Jumlah produksinya 63 dan penambahan pekerja baru tadi mampu berkontribusi sebanyak 18 unit yang kita kenal sebagai produksi fisik marginal. Dengan harga barang yang tetap 5.000, maka harga penjualan ketika jumlah pekerjanya 3 orang adalah 315.000 dan profit marginnya menjadi 90.000. Terus mengalami penurunan yang awalnya marginnya 120 kini berkurang menjadi 90.000, selanjutnya berkurang menjadi 75.000 dan seterusnya. Terjadi penurunan profit margin. Demikian juga ketika dari 3 orang perusahaan ingin menambah 1 orang lagi pekerja menjadi 4 orang, apa yang terjadi? 78 unit yang bisa diproduksi, tambahan pekerja baru tadi kontribusinya 15 unit, dan harga penjualan dari produksi total perusahaan ini meningkat menjadi 390.000 unit. Tetapi marginnya justru turun dari 90.000 menjadi 75.000. Fenomena ini terus penambahan sampai dengan ketika pekerjanya itu 8 orang, produksinya meningkat dari 105 menjadi 108. Itu menunjukkan tambahan pekerja tadi berkontribusi 3 unit. Jumlah produksi yang bertambah 108 memberikan harga penjualan menjadi meningkat dari 525 menjadi 540. Sementara profit marginnya itu berkurang dari
30.000 menjadi 15.000. Apa yang bisa saudara lihat dari fenomena ini? Nah, perhatikan ketika jumlah pekerjanya bertambah dari 8 orang menjadi 9 orang. Apa yang terjadi? Ternyata produksi fisiknya katakanlah tidak meningkat, tetap 108. Artinya tambahan pekerja baru tersebut tidak berkontribusi apa-apa. Akibatnya karena jumlah produksinya itu adalah sama antara pekerja 8 orang dengan 9 orang, tentunya pendapatan perusahaan juga adalah sama karena sama-sama 108. Dengan harga barang yang tetap sama 5.000, maka harga penjualan produksinya masih tetap sama. Dan ini mengakibatkan marginnya itu adalah nol karena memang tidak ada peningkatan. Dari sini kita bisa tunjukkan bahwa penambahan jumlah pekerja di sini jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan marginal atau margin penjualan yang besar. Dari sisi lain, penurunan produktivitas dari para pekerja ini berbanding lurus dengan penurunan profit, penurunan penjualan produksi marginal. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik apakah penambahan faktor produksi memberikan keuntungan atau tidak. Nah, disinilah peran dari hukum ekonomi permintaan dan penawaran dapat kita perhatikan. Dengan pertanyaan besarnya adalah, apakah penambahan faktor produksi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan atau tidak? Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan besar tadi. Berikut ini adalah grafik yang akan kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara upah tenaga kerja dengan jumlah atau kebutuhan jumlah pekerja. Kita kenali dulu komponen-komponen dari grafik berikut. Ada titik A, B, C, dan E. Titik-titik ini terletak pada kurva marginal revenue product. Saudara bisa kembali memperhatikan data pada tabel sebelumnya yang memberikan ilustrasi kepada kita dengan harga tetap sama, harga barang tetap sama, meskipun ada penambahan jumlah pekerja, tetapi marginal pendapatannya atau pendapatan marginalnya ternyata turun terus-menerus, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut, di mana titik A, B, C, dan E berada pada kurva marginal revenue product. Selanjutnya ada garis MCF atau SF. Di sini gambar ini kita bisa lihat garis ini menunjukkan bahwa upah tenaga kerjanya itu adalah tetap berapapun banyaknya pekerja. Ketika
kita lihat ada titik potong E di sini, titik potong E yang menunjukkan perpotongan antara kurva MRP dengan MCF. Ini adalah titik optimal penggunaan pekerja. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bagaimana cara kita menghitung berapa banyak sebenarnya jumlah pekerja yang kita butuhkan. Maka kita cari perpotongan antara marginal revenue product dengan marginal cost of factor. Grafik sederhana ini bisa memberikan gambaran kepada kita ketika sebuah perusahaan ingin merencanakan berapa kebutuhan tenaga kerja mereka di masa yang akan datang. Dengan berbagai macam fenomena di pasar, adanya kecenderungan permintaan yang terus meningkat, adanya kecenderungan kompetitor yang terus meningkat, katakanlah karakteristik pasarnya, pasar persaingan bebas, maka kita bisa menggunakan teori titik optimal penggunaan kebutuhan tenaga kerja terjadi ketika marginal revenue product berpotongan dengan marginal cost of factor. Kompleksitas persoalan ekonomi di dunia nyata tentu lebih besar dibandingkan dengan ilustrasi ini. Sebagai contoh, upah tenaga kerja ternyata dari tahun ke tahun itu kecenderungannya terus meningkat. Lalu bagaimana kondisi ini? Ya tetap saja teori dasarnya adalah jumlah tenaga kerja yang optimal diperoleh dari perpotongan antara kurva marginal revenue product dengan kurva marginal cost of factor. Nah, ini sebuah konsep yang dapat kita manfaatkan untuk menganalisis sebuah problematika ekonomi mikro yang dikaitkan dengan penggunaan faktor-faktor produksi. Dalam contoh ini, ilustrasinya kebetulan hanya faktor produksi tenaga kerja saja yang digunakan. Kita juga bisa gunakan prinsip ini untuk menganalisis faktor produksi lainnya, seperti ketersediaan lahan, seperti faktor kebutuhan atau ketersediaan sumber daya alam tertentu, dan lainnya. Dari uraian yang telah disampaikan pada bagian slide sebelumnya, kita bisa formulakan syarat maksimisasi keuntungan. Di sini kita bisa melihatnya dalam 3 poin besar, bahwa maksimisasi keuntungan itu terjadi ketika marginal revenue product atau MRP sama dengan marginal cost of factor. Ini adalah sebuah titik potong dari kedua kurva ini adalah titik optimal penentuan berapa banyak number of labor, banyaknya tenaga kerja. Poin kedua, ketika marginal cost of factor sama dengan besarnya upah. Ini adalah syarat maksimisasi keuntungan juga. Pada kondisi ini terjadi atau perusahaan akan mendapatkan keuntungan juga
Ya, karena apabila jika faktor yang berubah adalah tenaga kerja, jumlah pekerjanya awalnya 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, atau 3 menjadi 5. Maksimisasi keuntungan jika besar upah yang dibayarkan oleh perusahaan itu sama dengan marginal cost of factor. Poin ketiga, maksimisasi keuntungan juga terjadi ketika marginal revenue product MRP sama dengan besarnya upah. Kondisi ini untuk kondisi di mana faktor berubahnya juga adalah tenaga kerja. Intinya, besarnya upah menjadi kunci bagi perusahaan untuk mengetahui potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, saudara bisa perhatikan daya saing investasi sebuah negara salah satunya ditentukan oleh upah, standar upah yang berlaku di negara tersebut. Kecenderungannya memang ketika standar upah di sebuah negara lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, maka para investor dari luar negeri maupun dalam negeri akan sangat tertarik berinvestasi di negara tersebut. Meskipun iklim investasi tidak hanya ditentukan oleh faktor upah saja. Nah, ini yang menjadi salah satu teori untuk memperluas wawasan saudara dalam konteks ekonomi mikro. Nah, sekarang kita coba menerjemahkan fenomena tingkat produksi dan hasil penjualan di mana kita bisa mendapatkan nilai marginalnya untuk menjelaskan fenomena faktor-faktor produksi ini dalam hukum permintaan dan penawaran. Pada umumnya, kita selalu mengawali dengan menemukan bentuk kurva permintaan. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan bentuk kurva permintaan dari faktor produksi tertentu? Di sini bahwa semakin tinggi harga faktor produksi, maka semakin sedikit permintaan. Nah, ini hukum permintaan yang sudah kita pelajari sejak awal. Jadi bentuk kurvanya itu menurun dari kiri ke kanan bawah. Kenaikan harga faktor produksi akan mengurangi jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi kalau harga atau upah tenaga kerjanya itu tinggi sekali di sebuah negara, tentunya para investor di sektor industri akan memilih menggunakan teknologi robot jika biaya operasional dari robot itu lebih murah dibandingkan dengan upah pekerja. Nah, mengakibatkan pengurangan penggunaan jumlah faktor produksi tersebut. Ini menunjukkan fenomena perubahan harga faktor produksi terhadap permintaan barang. Apabila harga faktor produksi tertentu naik, sedangkan harga faktor produksi lain tetap. Maknanya, harga faktor produksi lain ini lebih murah
sehingga dapat dipilih menggantikan. Ini adalah fenomena efek penggantian. Sebagaimana kita pahami, jika ada dua jenis barang yang punya fungsi yang sama, ketika barang tertentu harganya naik, maka masyarakat akan beralih ke barang yang harganya tetap. Karena dipandang secara psikologis, harga barang yang tetap itu seolah-olah turun, atau dengan bahasa lain lebih murah. Ini fenomena efek penggantian dalam teori permintaan. Kurva permintaan faktor produksi semakin menurun, disebabkan pula oleh berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, kita telah mempelajari bagaimana konsep dari hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, ini merupakan konsep yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan bentuk kurva permintaan faktor-faktor produksi. Setelah mendapatkan seperti apa bentuk kurva permintaan, berikutnya elastisitasnya. Nah, kurva permintaan, kurva penawaran itu selalu dianalisis dengan teori elastisitas, sebagaimana kita sudah pelajari pada bagian yang lain. Bagaimana elastisitas permintaan dari faktor-faktor produksi ini? Semakin elastis permintaan barang yang diproduksi, semakin elastis permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Jadi semakin elastis permintaan barangnya, hasil yang diproduksi itu, maka faktor produksinya sendiri, yaitu komponen-komponen yang memproduksi barang tersebut, juga akan semakin elastis. Ya, saudara bisa ingat kembali apa yang dimaksud dengan elastisitas, yaitu pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan. Semakin besar bagian atau persentase biaya produksi total yang dibayarkan kepada suatu faktor produksi, maka semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Jadi kalau kontribusi faktor produksi tertentu terhadap total biaya, ini akan memberikan elastisitas permintaan terhadap faktor produksi tersebut menjadi lebih elastis. Semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi tertentu, maka semakin elastis permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Jadi semakin banyak faktor-faktor produksi lain dapat menggantikan. Jadi kalau tidak ada orang, robot bisa. Tidak ada raw material atau bahan baku tertentu, yang bahan baku lain ada. Nah, ini yang dimaksud semakin banyak yang dapat menggantikan, maka semakin elastis permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Ya, semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi tersebut.
Karena kita menggunakan sejumlah faktor produksi, tentunya pemikiran kita adalah bagaimana cara untuk bisa meminimisasi biaya dari faktor produksi tersebut. Berikut adalah sebuah konsep yang dapat kita kembangkan. Tentunya diawali terlebih dahulu bagaimana gabungan faktor produksi untuk minimisasi biaya. Pada model 1, kita perhatikan di sini. Pada model 1, kita menemukan bahwa MPPC sama dengan MPPL. Di situ kita akan bisa mengoptimisasi biaya faktor produksi. Jadi minimisasi dalam hal ini. Apa itu MPPC? MPPC adalah produksi fisik marginal dari modal. Sementara yang kita maksud MPPL adalah produksi fisik marginal dari labor, pekerja. Kita bisa meminimisasi biaya ketika produksi fisik marginal modal sama dengan produksi fisik marginal tenaga kerja. Itu kondisi yang bisa meminimisasi biaya. Model kedua bicaranya adalah MPPC per PC sama dengan MPPL per PL. PC di sini adalah harga per unit modal dan PL adalah harga per unit pekerja. Jadi kalau rumus ini kita lihat, produksi fisik marginal dari tenaga kerja dibagi dengan harga per unit pekerjanya, berarti di sini bicaranya harga rupiah per orang, di situ bicaranya unit per orang, maka kita bisa dapatkan ini merupakan biaya produksi per unitnya. Maka dari teori model 2 ini harga faktor ketika berbeda, ketika harga faktor produksinya berbeda, maka kita akan gunakan konsep ini. Pada model 1 bicaranya harga dari faktornya itu sama. Maka di sini di model 2 ini penggunaan faktor-faktor produksi yang meminimkan biaya apabila setiap rupiah yang dibayarkan kepada faktor produksi menghasilkan produksi marginal yang sama besarnya. Nah, baik, ini adalah konsep bagaimana kita meminimumkan biaya ketika ada gabungan dari faktor produksi. Dalam hal ini, faktor modal dan juga faktor tenaga kerja. Lalu bagaimana maksimisasi keuntungan ketika kita menggabungkan faktor-faktor produksi? Di sini kita hanya mendapatkan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa harga faktor produksi harus sama dengan hasil penjualan produksi marginal. Kita sudah dapatkan sebenarnya fenomena ini pada saat menginterpretasikan sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara marginal revenue product MRP dengan upah yang konstan tadi atau marginal cost of factor. Maka gabungan faktor produksi yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kapan maksimisasi keuntungan terjadi apabila
harga faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan marginal. Nah, ini yang menjadi formulanya. Ya, formula inilah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena itu. Nah, ini berbeda dengan model kedua dari minimisasi biaya. MPPC per PC sama dengan MPPL per PL. Nilainya sama, tidak satu. Sementara kalau ini adalah satu. Nah, ini merupakan formula situasi optimal dari keuntungan ketika terjadi gabungan faktor-faktor produksi. Demikian saja pokok bahasan kita pada kesempatan ini yang mengulas tentang permintaan dan harga dari faktor-faktor produksi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bisa digunakan untuk menganalisis perkembangan-perkembangan dari situasi real perekonomian di negara kita. Terima kasih atas keseriusan mempelajari pokok bahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.